الله لنا ولهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la udwana illa 'alal zalimin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil karim 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Qala radhiyallahu anhu عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أمتي من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا صلاتهم وأفطروا من صومهم إن شرار أمتي الذين ولدوا في النعم وغدوا في النعم وهمتهم ألوان الطعام وألوان الشراب وإذا تكلموا تصدقوا وإذا مشوا تبختروا ويل للجرانين أذيالا والأكلين إضالا والناطقين أشعارا أو كما قال رسول الله صلى الله على آله وسلم. Dari Abdurrahman bin Sakhar atau yang lebih dikenal Abu Hurairah, beliau mendengar dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik umatku, paling bagus umatku adalah siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Itu sepaling baik sudah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi bila orang itu sudah yakin mengucapkan dua kalimat syahadat yang mana rukunnya adalah iqrarun bil lisan, diucapkan, diikrarkan dengan lisan, bagus-bagus benar-benar cara penyebutannya, lalu wa tasdiqun bil qalbi. Rukun syahadat itu tiga: satu iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lidah, fasih, bagus. Yang kedua wa tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, artinya hati yakin bahwa apa yang diucapkannya itu adalah benar-benar tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang ketiga rukun syahadat wa amaluhu bil arkan, mempraktekkan, melaksanakan dengan anggota badan. Maksudnya bila sudah hatinya mengucapkan dengan benar, lalu meyakini dengan benar, lalu mempraktekkan dengan anggota tubuhnya. Maksudnya kalau dia menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah, dia berkewajiban untuk selalu mengabdi kepada Allah karena dia menyaksikan. Tidak ada dia meminta kepada yang lain, dia hanya meminta kepada Allah. Dan juga menyaksikan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dia berusaha
untuk selalu mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu makna daripada mempraktekkan tadi apa yang disuruh Nabi gawi. Apabila mereka berbuat kebaikan mereka gembira, itu tanda umatku nang paling bagus. Pertama tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat, umatku nang paling baik, ujar Nabi. Yang kedua, bila inya berbuat kebaikan gembira, tidak ada sedih. Wah, datang bulan puasa gembira, datang panggilan azan gembira, ya, tiba waktunya pengajian alhamdulillah gembira. Nah, orang gembira begini adalah orang yang terbaik daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya gembira, tidak ada sedihnya. Kawa sembahyang gembira, bisa bersedekah gembira, bisa berzikir gembira, pokoknya gembira, tidak ada sedih. Adalah guru orang yang berbuat kebaikan terus sedih banyak nah ajan pulang di sini dengan aku auran benar, itu namanya tidak ada gembira dia. Nah, mau puasa lah itu udah bebas puasa ya, susah juga. Itu namanya orang yang merasa sedih. Itu berarti sepaling jelek umat Nabi Muhammad. Kita gembira. Apabila berbuat dosa mereka meminta ampun, ditanda umat Nabi Muhammad yang bagus. Bila ada salah sedikit istighfar, bila mungkin kesalahannya agak besar bertaubat, menyesal, nggak mengulang lagi, berjanji memperbaiki, itu taubat. Apa aja kesalahan segera diperbaikinya, tidak pernah dibiarkannya, apalagi diulang-ulangi. Nauzubillah. Itu namanya orang yang paling baik di antara umat Nabi Muhammad. Bila merasa bersalah langsung taubat kepada Allah, karena ujar Nabi kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia, setiap anak Adam ini berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah orang yang bertaubat kepada Allah. Ndak numpuk-numpuk akena aja, kena bila sudah pensiun akena, ndak, terus diperbanyaknya istighfar, diperbaikinya dirinya. Nah, itu namanya umat yang paling bagus. Apabila mereka bepergian mereka akan memendekkan sholat. Nah, ingat ya. Jadi jangan mentang-mentang bermobil seorang sehingga di Penajam sembahyang johor 4 rakaat, ini sehingga di Simpang Pahit asar 4 rakaat ulang, maka sudah Allah menyuruh memendekkan. Itu banyak yang begitu, Bu, banyak begitu. Tolak haul, bah kami santai aja jar. Kada perlu dikejar-kejar apa macam. Nah, akhirnya sembahyang johor 4 rakaat, kena asarnya pulang 4 rakaat, kena pulang bertemu maghrib umpama ya di daerah Paringin kah atau Tanjung kah 3 rakaat, kena di Kakandangan sana isya 4 rakaat ya, ini umpama. Itu ujar Imam Syafi'i, orang tuh sombong. Loh kan, tapi kan Ustadz saya kan santai aja, ndak tergesa-gesa. Ya biar santai, yang namanya kita musafir. Sudah Allah berikan keringanan kok malah kita memberatkan. Paham ya, Bu? Jadi kalau pian sudah musafir udah pendekkan sholatnya, dijamak boleh, digabung di kasar juga bagus ya. Sudah dikumpulkan dipotong pulang di kasar ngarannya. Karena banyak yang begitu, mentang-mentang bermobil seorang santai aja ndak sombong ya. Ingatin kita umpama dari sini ke Banjar ya masih memendekkan. Makanya ulun biar di sekumpul johor asar tetap ulun pendekkan, karena aku musafir. Kena maghrib isya tetap kependekan karena aku musafir. Subuh hanya akan musalla ya. Nah, karena sudah Allah yang menyuruh.
ada aturannya, bepergiannya ada aturannya, jaraknya 16 parsakh, musafirnya ndak maksiat. Iya, jadi memang ada jaraknya. Jangan mulai sini ke Palaran menjamak juga. Mulai sini ke Tinggarong menjamak juga. Kada cukup 87 km baru boleh menjamak mengqasar. 100 tambahnya 200 Bang, bagus lagi ya. Jadi walaupun santai tetap kita dianjurkan, karena sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Nah, apa jisidin? Bila inya bepergian mereka memendekkan sholat dan berbuka puasa. Bilanya mabuk ya, buka puasa. Tapi wa antasumu khairul lakum, amunya kita kuat aja bagus puasa. Aku daripada mabuk muntah bekak puasa aja sih. Iya, asalku kuat. Jangan juga pas perjalanan sampai nang muak kuning, tahu muak kuning. Jurang buka puasa kah? Kada, aku jisirin tatap aja. Teler tapi. Iya. Mama umrah ke bepergian kan, karena umrah di pesawat puasa. Kada puasa Bang, artinya kada puasa boleh, cuman wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau ikam tahu bagus, artinya di sini maknanya kalau kita kuat, sehat. Tapi kalau kita ibarat mudarat di perjalanan itu, uja orang apa kada tahu diurang, bobot di mobil bawa pinjam mata sidin. Saking pemaboknya lah, melihat supirnya aja kada hakun sidin, on supir aja girigitan nih kan. Saking pemaboknya. Jorang anu jula kai ban mobil tuh nah dibasuh, diminum makan kan. Macam-macam. Amun dasar pemabok kan, pemabok kai. Iya, pembasuh ban mobil itu diminum makan, ditampung asakan jar, nah tetap aja pemabok. Ya, tuh sebaik-baik umat Nabi Muhammad itulah. Sejelek-jelek umatku, ulang. Paling kada baik umat Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang dilahirkan dalam kenikmatan. Lahir bergelimang kenikmatan dan diberi makan dengan berbagai kenikmatan. Bila sudah ibaratnya diberi Allah nikmat macam-macam, malas bersyukur, wah itu sudah sepaling jelek umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur ya, alhamdulillah ya, biar kada sugih tapi kawa aja kayak orang kawa nukar personer, kawa jual nukar personer, biar kada sugih. Orang kawan nukar alfat, kawa jual nukar alfat, aku jisirin biar kada sugih. Nah itu ngaras. Keinginan mereka hanya berbagai macam makanan dan minuman. Itu bila orang sudah diberi nikmat itu baru makan aja yang dipikirkan. Aku aja tulak karena bawa makan aja, main bawa makan. Ya artinya makan ya makan kita, cuman bersyukur alhamdulillah. Kalau beli lauk ndak mau sedikit, 10 macam, main banyaknya. Nang apa-apa parut cuma makan itu. Palu Mara ada. Gangan asam Kutai ada, gangan asam Jakarta Betawi ada, gangan asam Banjar ada, gangan asam aja 4 macam gangan asamnya. Makan beratan mencret sih. Nah, jadi nang pikirkan makan aja. Pengajian gitu juga. Subuh nih kemana subuh kita? Subuh di anu itu ada bermakanan jar subuh tuh. Nambah makanan tuh di anu itu nasi kuning tuh kita kesana aja, orang makan aja dipikirkan. Iya, lain pian Bang Wai orang luar sana nang banyak kayak orang makan aja. Majelis kayak itu juga ya, majelis nang bila anu apa jalan makanannya malam ini
pinanya jer soto, aku soto kada hakon jer. Sana nasi samin, oh nasi samin, oh, makan makanya awak ada yang halusnya sepikul 3 kilo. Wadah kita ini kan nak makan gratis tiap subuh ada, ya kalau tiap majelis malam ada isya ada, ya malam Senin malam sampai ke malam Senin tuh laki aja or makanan aja itu gawian. Ya tentu kita, ya artinya itu karunia Allah ya alhamdulillah. Yang penting tujuan utama Pak hadir majelis. Dan nasihat Abah Guru Burdah hadir, jasirin dalail hadir, majelis ilmu hadir. Jadi kita hikmahnya tulak haul itu kadang bakal kacil, kadang bermacam-macam. Apa hikmahnya? Orang yang kita ziarah ini masya Allah orangnya luar biasa. Jadi bulik caka ibarat bahasa ulun itu kita nih ngecas di situ tuh Bu, ya di situ magnetnya besar. Kita nih kadang-kadang karena urusan ini urusan itu macam-macam, korup baterainya korup, tahu korup apa korup itu bahasa Indonesia? Soak ya. Nah datang ke sana tak kumpul ulama habaib para wali-wali, khususnya Abah Guru Datuk Kalampayan mana-mana kita ziarah, no bulikan semangat beribadah itu. Ini ada bulikan mulai bisa kumpul sampai di Samarinda sambah yang kada goreng aja gawian. Kauyuhan aku jadi ini. Itu ngaranya kada ada berkah 4 haul. Haul itu berkah bila kita lebih semangat beribadah. Ya semangat masya Allah. Apa di antara pelajaran kita ya berapa ratus ribu hampir jutaan lebih bakumpul luar biasa. Apa oh si dini pak ibadah umpati kita pak ibadah, oh si dini orang berilmu ya walaupun kita kadang kayak si dini cuma 0% aja gini sudah alhamdulillah semangat nuntut ilmu, semangat nuntut ilmu ya. Akhlak sidin oh semangat juga, itu namanya bulik dari haul, barokahnya kita rasakan, semangat barataan. Jangan menyenyarik aku tadi aja haul tiap tahun nih kam haul hanya tahun ini jangan dapat nasi. Aur nasi aja yang dicari sidin ya Allah, sampai ke mata tuh nasi aja yang dicari. Subhanallah ya, mudahan kita niatnya bujur-bujur ya. Kalau nang tulak alhamdulillah, kami nang kada tulak pang guru ya, kita kada tulak kita tetap mahabbah ke Abah Guru ya. Kayak apa cara mahabbah kita? Apa mesti foto sidin di rumah orang sebuting sidin 13 buting foto guru saya kumpul kebanyakan. Yang penting diikutin apa nasihat beliau itu aja, itu barokahnya. Apa nasihat sidin? Tulaki ke majlis ibadah itu ke majlis dikuati ya, salawat diperbanyak, istiqomah ibadah. Nah, apabila mereka berbicara tidak senonoh itu umat nang paling bagus ya. Sembarangan atau berbicara yang sia-sia. Dan apabila mereka berjalan mereka menyombongkan diri, ini orang nang paling dibenci. Jadi ke orang nang paling jelek di antara umatku satu, ujar Nabi, orang nang dapat kenikmatan cuman kada bersyukur sehingga nang di otaknya tuh makan, minum, pakaian, ya kah? Galau, iya, tulak kasa kumpul, wah borong, oleh-olehnya apa? Baju hikmat. Wah itu larang tuh 1,5 juta 2 juta. Ya, orang oleh-olehnya tadi apa? Semangat beribadah, itu oleh-olehnya yang utama. Ya ada pun mengambil berkah tanda nukar kopiah haul ke-18. Nah nukar kopiah jadi semangat ya. Nah jadi berbicara seenaknya. Apabila mereka berjalan menyombongkan diri, celakalah orang-orang yang suka menyeret ekor ujung bajunya dengan sombong ketika berjalan. Hati-hati ibu-ibu ya, ujar orang Banjar bajunya bapairan. Iya memang perempuan bagus kakinya nggak kelihatan, cuman kalau niatnya jelek tetap sombong juga. Iya niatnya kalau oleh lalakian
Ini selawar ditataki tinggi-tinggi, andok seini nah selawar ditatakinya berjalan bagus dah selawarnya kayak itu. Nah ya sedang lah kadang apa di atas pada mata kaki. Tapi Abu Bakar pernah bertanya, ya Rasulullah, ulun ini ibarat betapih itu taluloi apa taluloi? Bahasa Indonesia apa taluloi? Melorot. Tapi ulun ndak sombong. Iya kata, ndak apa-apa. Artinya beliau bawa baju itu turun, dibaikin turun, ya. Nah sehingga kadang menutup mata kaki. Tapi ya Abu Bakar ulun kada sombong, cuman model turunan ada di atas mata kaki itu nang sedang. Ya jangan tinggi banget kan banyak wah ini nang RCTI, tau lah RCTI apa rombongan celana tinggi dari RCTI udah kelewatan bener bilang tingginya bulu batis kelihatan apa macam ya kada masalah laki-laki, cuman ya kurang apa kata orang Melayu, tak elok lah dipandang. Iya tak elok. Iya orang tungkal tak elok ya, tak elok lah. Mana sudah selawarnya tinggi, lebar pulang, wah mantap. Makanya banyak wah ini nang sembahyang pakai selawar kakanakan doi kam. Tahu lah selawar kakanakan. Nang kantongnya banyak. Bahari kan kita itu lagi kakanakan. Aku juga selawar itu. Belang wadah acil dibari andok di sini duit. Belang wadah julak dibari andok. Jadi bagus. Nah kita melihat aja gini kada pantas itu lah. Ya masalah tertutup pusat bawah sudah sah aja sembahyang, sah aja. Baju kaos umpama ada bawa kopiah awan baju apa selawar itu kalau bahasa kami di Bangil itu selawar di Bangil di Jawa selawar NU, selawar NU. Yang penting saya ini ya sah aja, cuman etis enggak. Coba kalau pengen menghadap kepala dinas kayak itu, insya Allah ya kan paling gak ada disari kisidin. Selawar ini kantongnya banyak ya kalau nah, ini mah hadap Allah banyak bener wah ini nang kayak itulah. Ya kita nang standar nang biasa betapih bagus betapih, nang biasa bagamis umpama bersalawar ya bagus lah selawarnya ya ada masalah. Cuma mau nang pendek saya ini ya Allah melihat aja kada bagus gitu, nah pandangan kita kada baik. Makanan yang berlebihan, nah itu umat yang paling jelek makan berlebih-lebihan. Wah hari Sabtu hari Minggu wah ngukut pak ngambil wah tahu jubung tahu jubung kada kelihatan kucing jar. Sekalinya begitu makan separuh diandak di bawah kursi. Iya banyak kayak itu lah. Mubazir itu makan berlebih-lebihan ya. Sudah disuruh Allah kulu washrabu wala tusrifu, makanlah minumlah jangan berlebih-lebihan. Nah, serta mengucap syair-syair yang tidak senonoh. Nah itu umat yang paling kada baik. Hati syair yang kada senonoh yang kadang-kadang mendesah-desah mengucapkan syairnya. Tapi kalau memuji Rasulullah bagus, suara baik ya, bagus suara. Nah, menyair apa memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madah namanya, puji-pujian kepada Rasulullah. Daripada menyanyi balolepa, makin makan jak. Oh gitu. Mendingan baca syair. Apa nih jore bapak pucung tutu watu tutu gunung. Baik baca salawat Allahumma sholli wa sallim. Enak. Iku bapak pucung ya. Nah, hadis ini disebut secara lengkap. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji umatnya yang hidup dalam sifat yang demikian dan mencela yang selain itu. Apa yang dipuji sirin tadi? Orang yang menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Turun ulangnya kan.
Yang kedua, bila berbuat kebaikan gembira, bila merasa bersalah langsung minta ampun. Bila bepergian sidin memendekkan sholat. Ingatilah, biar kita santai. Amun sudah masuk musafir dan jaraknya sudah memenuhi syarat, tetap pendekkan. Lalu bila kada tahan, buka aja puasanya. Nah, itu yang paling bagus umat Nabi Muhammad. Dan sejelek-jelek umat Nabi Muhammad dilahirkan dalam kenikmatan. Masya Allah, akhirnya yang dipikirkan? Makan, minum, pakaian, jadi otaknya itu. Lalu keinginan berbagai macam. Apabila berbicara kada baik, berpandir sembarangan, kada senonoh. Apa kada senonoh itu ya? Ya pokoknya sembarangan ya. Paham ya Bu ya, sembarangan. Berpandir itu pinenang, ingatin sampai lantih-lantih itulah, kurangi sudah, minum pel lantih kurangi. Apabila mereka berjalan, mereka menyombongkan diri. Nah, lalu apalagi makan berlebih-lebihan, lalu mengucapkan syair-syair nang kada baik. Nah, seakan-akan beliau menyerukan umatnya untuk taat dan berjalan lurus di atas sifat-sifat tersebut. Nah, artinya Nabi menyuruh kita supaya jalan lurus, bagus-bagus ya. Apalagi dalam kita mengisi di sisa-sisa umur nih, baik-baik pokoknya dah. Mulai pakaian, ubah hari pakaian, Masya Allah. Wah, melihat foto tahun 85, awak ramping. Lagi kuliah, Masya Allah, baju ketat juga bahari itu, salawar Arabik. Wah, aku kena menyempati Arabik tuh. Lu nang menyempati nang salawar nang masuk pakai memasuk salawar pakai apa? Pakai kresek halus Pak. Itu lu nyempati. Kalau nang salawar lebar karena nyempati itu kan angkatan tahun-tahun 70-an sekolah. Tahun 70-an itu salawar Arabik nang baki-baki bar. Mantap. Nah, wah ini sudah alhamdulillah. Nang baju-baju kentat, nang rambut pindah jamrak, tahu jamrak, rambut jamrak. Rambut mekar gitu nah. Potongan apel kah opal. Wah ini sudah apa nang dipotong puban beretan. Kalau bahari zaman tahun 82 ya, itu sudah mulai ABG kita. Oh, jadi rambutnya kan jadi kalau besisir terus kini diunyai set. Itu bahari gitu kan. Itu potongan. Itu bahasa kami itu diunyai nyaranya. Iya. Jadi kalau pakai baju itu digulung sedikit, gagah bang, sudah gagah tuh bang, sudah ada lagi yang paling gagah. Bila baju digulung baju kaos kah? Ke dalam kalau tuh nang lalakian tuh, ingat aku tahun-tahun 82, 85 ya masih ingat tuh. Namun ke atasnya ulun kada sempat, artinya mungkin angkatan Pak Haji ini, nah itu tahun-tahun Arab itu. Nah di TV foto-foto bahari itu dibukai album tuh nah, dibukai. Astagfirullahaladzim, ini ke atasnya lagi, ibu-ibu pakai galung stagal, tahu galung stagal Bu? Yang berputar di sini noh. Itu bilang muyak sih tahu akan ke laki, bincul laki. Baju kebaya, aku masih ingat itu ulun melihat kuitan. Nah, baju kebaya, tapihnya nang sempit itu, kalau orang kapangan tenda sempit tapihnya, tapi batik nang bakapit-kapit gitu nah. Mantap. Terus kalau bakarol, tahu bakarol? Itu pakai sok rinjing. Tahu sok rinjing? Ujung apa itu jenenge? Ujung apa? Sutil ya. Sutil ya. Ujungnya itu dilipat-lipat nanti bakarol ngiranya itu. Begitu agak maju dikit, sudah maju dikit pakai yang plastik. Nah, diputar-putar, itu baunya. Enggak anak itu bakal dah. Mitihi bilang pengantin ke-7 mitihi. Bakarol. Itu 3 hari baunya itu ngeri banget. Adalah masih ini lah, adalah.
yang pakai anu kayu tuh ada juga. Kalau Bahari Mbak Karol pakai kayu tuh boleh, yang zaman nenek-nenek masih ingat. Nah diingati, ya Allah baju Bahari kayak ini, wah ini sudah berubah, sudah busana muslimah ya, rambut ada lagi baik rambut putih beretaan, baik tabal, kadang-kadang rontok semua. Nah lalu berjilbab, sudah para matian dah. Kayak nang rambut putih-putih dah. Dulu hirang bagus rambutnya. Iya, termasuk mau pandir. Jadi kadang-kadang metihi foto, gagah sama Bahari. Kalau sedang Bahari Bandar nang tahun 2000 aja, wah gagah. Kita kawin pakai baju jas, wah. Maka ini fotonya lah, oh, mantap. Oh ini Tuhan ada matian. Pada suatu malam di bulan Rajab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun tengah malam untuk melihat ke dalam masjid apakah ada salah seorang sahabatnya yang bangun. Ketika beliau mendekati pintu masjid, terdengar suara Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis dalam sholatnya. Nah, Nabi ngaran sidin sayang benar dengan para sahabat, dengan umatnya, yang ngontrol. Adakah ini bubuhannya bangunan terdahulu nih? Oh, ada. Abu Bakar menangis dalam sholatnya. Sedangkan ia ingin mengkhatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat. Abu Bakar ini dalam 2 rakaat khatam Quran. Ya, Sayyidina Utsman fi rakaatin wahidah sarakaat khatam Quran. Kayak apa sembahyangnya guru? Kalau dipikirkan, harus dipikirkan, sakit kepala mikirkan. Orang jangankan sahabat ya, pendiri pondok pesantren kami saja 11 witir khatam Quran. Nah itu kenang hidup di zaman Indonesia, pahamlah? Artinya di zaman sudah Indonesia ada gitu. Nah ini kan di zaman Abu Bakar ini kan Indonesia ada lagi. Kalau semikirakan ya, yang namanya orang-orang yang sudah diberikan khasah itu luar biasa. Nah artinya Mbah Munawir itu 11 witir khatam Quran. Masya Allah, 11 witir khatam Quran, 11 witir khatam Quran. Itu yang hidup di zaman tahun-tahun 40-an. Kalau kita pikir, oh ya apalah Abu Rabiatul Adawiyah sembahyang 1000 rakaat, tidak usah mikirkan. Orang sekarang aja ada yang sholat sampai 200 rakaat ya kan. Nah gitulah. Karena Bahari itu Masya Allah ibadah mereka luar biasa. Nah kita ini semakin ke bawah kan semakin menurun. Nah, paling tidak begitu kita mendengar cerita, oh Masya Allah ternyata ibadahku kada ada apa-apanya kan begitu. Tadi tambah terus, jangan merasa banyak beribadah. Abah guru aja sebelum guring 200 rakaat, kita berapa rakaat? 2 rakaat aja ada. Nah jadi jangan merasa banyak, merasa kurang terus begitu maksudnya. Jadi akhirnya kita semangat terus sampai pada ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli jiwa orang-orang yang beriman dan harta mereka dengan menyediakan surga bagi mereka. Nah, Abu Bakar menangis dengan keras yang sangat memilukan. Maka Rasulullah SAW berhenti dan berdiri depan pintu. Air mata Abu Bakar menetes di tikar membaca ayat tadi. Apa ayatnya? Sesungguhnya Allah membeli jiwa orang-orang yang beriman dan harta mereka dengan menyediakan surga. Jadi seberapa aja kita menyumbang bersedekah murah, tapi dengan rahman rahimnya Allah diganti surga ya. Dan di pojok masjid terdengar suara Ali radhiyallahu an menangis dengan keras dan hendak menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat. Maka ketika sampai pada ayat qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab,
katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui, orang nang berilmu dengan orang-orang nang kada berilmu? Sesungguhnya yang ingat kepada Allah adalah orang-orang yang berakal. Orang berilmu aja nang ingat, ya, berakal itu maknanya orang nang berilmu. Artinya orang nang banyak ingat dengan Allah, orang yang memiliki ilmu. Nah, supaya kita berilmu, ya tuntut terus belajar. Dan air mata Ali menetes di tikar. Para sahabat, di situ Abu Bakar menangis, di situ Sayyidina Ali. Di sisi lain masjid kan besar. Di ujung situ ada Muaz bin Jabal menangis dengan suara keras, hendak menghatamkan Quran dalam sholat. Muaz ini termasuk orang yang Masya Allah luar biasa, dan pernah ditegur, apa panjangan ayat di belakang kada tahan. Coba baca ayat panjang-panjang, pasti di belakang menyumpah, bah di sini ini apa panjangan, kul wallahu cukupai. Nah, hendak menghatamkan Quran dalam sholat, hanya saja ia membaca separuh atau sepertiga Al-Quran, kemudian meninggikannya dan membaca surah lain dengan tertib sambil menangis dalam sholat. Air matanya menetes di tikar. Ya, karena pulang kita sambunglah. Mudah-mudahan bertahan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman, soleh solehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat, dan wafatnya kita pada waktunya nanti mudah-mudahan husnul khatimah. Kita doakan yang masih dalam perjalanan, orang-orang yang dari haul, ya mudah-mudahan mereka diberikan Allah keselamatan, kesehatan, keafiatan sampai ke rumahnya masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu ta'ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli 'asrin yusra wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا. ربي بقنا في الدين وعلمنا رشدا. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.